A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah menjadi mukmin. Betapa bahagianya hidup dalam naungan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang berjibaku berjuang dalam jalan dakwah beliau hingga akhir hayat kelak. Pemirsa PKS TV rahimakumullah, bahagian dari kebahagiaan kita di dalam bulan Ramadan ini adalah janji Allah kepada mereka yang bertakwa, terkhusus kepada mereka yang mencari kemuliaan di malam Lailatul Qadar, ya, malam diturunkannya Al-Quran. Tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang tema Lailatul Qadarnya. Yang akan saya bahas adalah tentang tema diturunkannya Al-Quran itu, ya. Dan Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu artinya adalah mukjizat terbesar pula yang diberikan kepada umat Islam. Kalau ada mukjizat yang kemudian misalnya Nabi Musa diberikan kemampuan membelah lautan dengan izin Allah, itu hanya menyelamatkan umat sesaat pada saat itu pun tidak sampai ke akhirat, hanya menyelamatkan umat dari kejaran Fir'aun saja. Tapi kalau Al-Quranul Karim, selama orang itu mau menggunakan Al-Quran sebagai jalan hidupnya, pedoman hidupnya, mengamalkan isinya, maka Al-Quran itu menjadi mukjizat yang mampu menyelamatkan kehidupan manusia, khususnya kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW itu selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Nah, hadirin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quranul Karim. Kalau rentetan Quran atau firman Allah yang disampaikannya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari sini kita tahu bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran itu adalah untuk menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Quran itu tidak dalam bahasa kita, dia dalam bahasa Arab. Dan kita sebagian besar mungkin rakyat Indonesia, kaum muslimin Indonesia ini tidak mengetahui, mengerti bahasa Arab sampai detail. Bahkan masih banyak yang awam dengan bahasa Arab. Nah, problemnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui, ya, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran kalau pertama kita tidak pernah membacanya. Nah, yang sudah membaca saja, karena dia nggak ngerti bahasa Arab, maka dia tidak tahu isinya. Tapi alhamdulillah dia sudah bisa membaca, dia dapat pahala. Nah, oleh karena itu Allah merangsang kepada kita, ya, agar kita ini sebagai mukmin membaca petunjuk hidupnya supaya selamat dunia akhirat. Supaya kita itu mau membaca dirangsang dengan pahala yang besar, pahala yang tinggi, pahala yang luar biasa gitu. Dan ini dapatnya double gitu, dapat pahala membaca Qur'annya, kemudian dapat informasi yang ada dalam Al-Quran, ya. Dan tentunya pahala yang dijanjikan Allah itu misalnya la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, ya. Alif lam mim itu yang hanya 3 huruf, kata Allah, aku nggak hitung itu 1 huruf, ya, atau bahkan 3 huruf, tapi masing-masing alif sendiri 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf, dan masing-masing itu diberikan pahala sedikitnya adalah 10 kebaikan. Ya, jadi kalau ada orang baca Toha itu sudah 20 kebaikan. Luar biasa. Quran itu memudahkan kita untuk mendulang pahala. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya. Bahkan dalam hadis yang panjang ini potongannya, Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'atta'u fihi wa huwa ali syakkun falahu ajran. Orang mahir baca Quran, maksudnya mahir dalam keseluruhannya,
mahir bacanya, mahir maknanya, mahir mengamalkannya, mahir juga mengajarkannya. Itu di dunia saja dia dikawal oleh para malaikat yang mulia, dan di akhirat nanti surganya bersama para nabi dan rasul. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi jangan patah harapan, jangan putus semangat kepada mereka yang masih belum baik dalam membaca Al-Quran. Karena apa? Di hadis itu Rasulullah menjanjikan, maksudnya Allah menjanjikan menurut Rasulnya, tapi barang siapa yang dalam rangka belajar membaca Quran itu masih terbata-bata dan lidahnya masih suka salah, masih keluh, ya, falahu ajron, maka baginya 2 kebaikan, 2 pahala. Pahala apa itu? Pertama adalah pahala belajarnya, yang kedua pahala membacanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi itulah ya kehebatan Al-Quran, dibaca saja dia berpahala. Nah, kembali ke yang tadi itu, maksud Allah merangsang kita baca Quran ini adalah supaya kita mengetahui isi kandungan yang di dalamnya memang adalah petunjuk hidup dan penjelasan dari petunjuk itu sendiri, dan bahkan disebutkan sebagai Al-Furqan. Artinya dia mampu memiliki ya semacam daya beda yang tegas antara hak dan batil. Itu indikasinya, indikatornya, tolok ukurnya ada di Al-Quran Karim. Oleh karena itu, kewajiban yang lengkap kita kepada Allah SWT dalam hal berinteraksi dengan Quran adalah pertama tentu kita membacanya, ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 121, ya. Alladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab juga, ya. Jadi maksud tentu bukan Alkitab punya orang lain, ya, yang punya kita. Kemudian mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, yaitu haqqa tilawatihi. Yang demikian itu menjadi pertanda bahwa orang itu beriman kepadanya, yaitu kepada Al-Quran Karim, sekaligus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan haqqa tilawati? Tadi yang pertama adalah maknanya membaca dengan kaidah tajwid, ya. Karena memang Quran ini unik, diturunkan dengan kaidah tajwid. Untuk apa? Untuk menjaganya supaya dia tetap langgeng, ya, benar sampai kiamat datang, ya. Itu bagian dari cara Allah menjaga kemurnian dan kebenaran Al-Quran. Dan ini terbukti nanti dengan tajwid ini pula lah maka jutaan umat Islam yang mampu menghafal Al-Quranul Karim. Memang ini janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Mau orang dengan EQ tinggi, EQ sedang, atau EQ biasa-biasa saja, alhamdulillah sudah terbukti dari Ethiopia, dari benua yang lainnya, dari Asia, Afrika, seluruhnya banyak dari mereka melahirkan para penghafal Al-Quranul Karim. Ini menjadi bukti bahwa Quran adalah kitab yang benar dan Islam adalah agama yang benar. Yang kedua, setelah kita membacanya, kita memahami maknanya supaya tadi bisa menyerap gizi dan energi ruhani yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, untuk paham maknanya tentu harus belajar, minimal membaca terjemahannya. Dan sekarang sudah sangat tersedia, luar biasa banyak, ya. Nah, kewajiban kita yang ketiga adalah setelah tadi kita membacanya dengan kaidah tajwid, memahaminya, kemudian yang ketiga adalah mentadabburinya. Ini indikasi benarnya seseorang dalam berinteraksi kepada Al-Quranul Karim. Bahkan Allah SWT mengingatkan kepada kita di surat Muhammad, ya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi indikasinya kalau hati kita, diri kita tidak bisa beresonansi dan merespon Quran secara benar, maka Allah mempertanyakan, apakah hatimu masih hidup? Atau pertanyaan baliknya, apakah hatimu sudah mati? Begitu. Jadi dari sini juga kita tahu bahwa ternyata Al-Quranul Karim adalah obat hati yang menghidupkan hati. Pun Allah menyatakan, wa kadzalika auhayna ruham min amrina.
tegas Allah menyatakan bahwa Quran itu adalah ruh dari kami. Apa makna ruh? Ada sesuatu yang menghidupkan. Kita tahu semua itu. Nah, untuk bisa menghidupkan hati kita, kita harus tadabbur dengan Quran. Tadabbur maknanya, peristiwa-peristiwa yang melingkupi turunnya, atau nuzulul Quran, atau kita sebut dengan, kalau hadis kan asbabul wurud, kalau Quran asbabun nuzul. Nah, begitu. Jadi luar biasa. Ya. Bahkan saya Kunto pernah menjelaskan bagaimana perbedaan interaksi, perbedaan komitmen umat sekarang dengan umat masa lalu atau di zaman Nabi. Salah satu alasannya adalah umat sekarang tidak menyaksikan, ya, begitu wahyu turun langsung kepada Rasulullah dengan cara yang begitu rupa sampai Rasulullah itu mengalami kesakitan yang luar biasa, ya. Dikisahkan ketika beliau sedang duduk dalam majelis bersama sahabatnya, ya, mereka sedang halaqah, maka saat Quran turun dengan cara Jibril merasuk ke dalam tubuh Rasulullah, maka paha beliau yang menumpang di atas pahanya sahabat, maka sahabat itu merasa kesakitan yang sangat. Itu menandakan bahwa Rasulullah pun menerima tekanan yang luar biasa. Nah, interaksi seperti ini mereka alami langsung, sedangkan kita hanya mendengarkan ceritanya. Tapi setidaknya ini memberikan ruh kepada kita bahwa Quran memang luar biasa, diturunkan dengan cara yang unik, spesifik. Nah, tadabbur adalah bagian dari berinteraksi kepada kita dan menunjukkan bahwa hati kita masih hidup. Nah, setelah itu apa? Nah, ini kewajiban kita berikutnya adalah, ya, tentu harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita coba kita amalkan dalam kehidupan kita sendiri, bersama istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita. Maksudnya apa? Nilai-nilai Quran, ya, ajaran-ajaran yang mulia yang ada dalam Quran itu kita amalkan, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita. Kita ajak untuk berinteraksi dengan Quran dalam amaliyah langsung, dan itu luar biasa pahalanya, ya. Dan Allah menjanjikan kepada kita pahala yang luar biasa dalam mengamalkan Al-Quranul Karim. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah menyebutkan bahwa Allah itu punya keluarga. Kalau yang dimaksud tentu bukan keluarga Allah punya istri, Allah punya anak, ya. Allah punya keluarga di muka bumi ini. Siapa? Mereka adalah Ahlul Quran. Nah, tadi, yaitu orang-orang yang ahli Quran, ya, itu bagian dari keluarga Allah. Dan Rasul pun menyatakan Quran ini nanti dapat mensyafaati kita, ya, bagi mereka yang membacanya dan mengamalkannya. Nah, setelah itu apa kewajiban kita berikutnya adalah, ya, kita mengajarkan, ya, mendakwahkan Al-Quranul Karim. Bahkan itu menjadi indikasi bahwa baiknya umat, ya, baiknya kita sebagai mukmin itu kalau kita berinteraksi dengan Quran dengan cara tadi, mengajarkan, ya, setelah kita belajar, kita mengamalkan, juga sambil jalan kita mengajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan itu janji Rasulullah, janji Allah kepada kita. Jadi artinya apabila kita ingin menjadi generasi terbaik, orang-orang terbaik, maka jadilah orang-orang yang terlibat secara aktif di dalam kegiatan mengajar, belajar, dan mengajar Al-Quranul Karim. Semoga ada manfaatnya, dan semoga kita semua bisa menjadi bagian dari keluarga Allah di muka bumi ini, dan bisa menjadi orang-orang terbaik yang dapat, ya, dibanggakan oleh Allah, oleh Rasulnya, dan oleh umat ini kelak di akhirat. Mohon maaf kalau kurang dan salahnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.